Nanti itu pada hari kiamat orang dibagi 4 kategori. Kita masuk kategori mana ini? 1, orang yang dia tidak ada dosanya sama sekali. Para nabi, para wali-wali Allah, orang yang senantiasa terjaga, orang yang senantiasa menjauhi daripada maksiat. Atau orang yang dia punya amal baik dan punya amal buruk, tapi lebih kuat, lebih berat amal baiknya. Ini golongan yang pertama, ini akan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang imbang. Ketika ditimbangnya amal, maka amal baik dan amal buruk itu sama. Gak ada yang lebih berat, gak ada yang lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam surat Al-Mursalat ayat 38 sampai ayat 40. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yauma idzil lil mukadzibin. Yang maknanya, ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kalian dan orang-orang yang terdahulu. Jika kalian mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu daya kalian itu terhadapku. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Di dalam manaqib Asy-Syafi'i disebutkan bahwa Umar bin Nabatah, beliau berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih fasih dan warok melebihi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian beliau melanjutkan bahwa beliau pernah melakukan perjalanan dengan Imam Asy-Syafi'i. Lalu ada orang yakni bernama Haris bin Labid. Dia itu membacakan satu surat di hadapan Imam Asy-Syafi'i, yakni surat yang kita bahas. Hada yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Maka seketika itu Umar bin Nabatah melihat Imam Asy-Syafi'i ini begitu terguncang dan menangis keras. Lantas beliau berujar, Ilahi, aku berlindung kepadamu dari kedudukan orang-orang yang suka mendustakan dan kesesatan orang-orang yang lalai. Kita akan membahas ayat ini, bahwa ayat ini ayat penegasan tentang adanya hari pembalasan, di mana pada hari itu semua orang ini akan dikumpulkan. Jama'nakum wal awwalin. Kamu dan orang-orang terdahulu semua akan dikumpulkan. Dan pada hari itu semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dikerjakannya. Kalau kita hitung sekarang ini menurut PBB, jumlah manusia itu 8 miliar. Padahal hari ini, per hari ini, kalau umpamanya 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang,
semua manusia dikumpulkan, kira-kira banyaknya berapa? Kira-kira kita umpamanya mencari orang, umpamanya udah untuk wilayah satu kota saja dikumpulkan satu tempat, kita mencari orang yang kita tuju, kira-kira kita bisa enggak? Tentu kita akan kesulitan. Maka disinilah kalau dalam pandangan para ulama saat menjelaskan tentang syafaat Rasulullah, Nabi Muhammad ini kan kalau dalam hadis beliau pada saat semua manusia kebingungan yakni dikumpulkan ini, maka Rasulullah beliau bersujud kepada Allah meminta izin untuk bisa menolong umatnya, memberikan syafaat. Maka pada saat itu Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad. Karena memang yang namanya syafaat itu harus berdasarkan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Kalau dalam ayat kursi, nggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Rasulullah diizinkan. Dan ketika diizinkan, umpamanya kita ini membayangkan manusia mulai masa Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan, kira-kira Nabi mencari kita ini sulit apa enggak, Pak? Pasti kesulitan. Mau memberi syafaat kepada Anda, tapi Anda di mana? Ini kan sulit ini. Makanya disinilah kita perlu untuk mempelajari di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Umat Nabi Muhammad ini nanti memiliki tanda, ada tanda pengenalnya, yakni dari bekas sujudnya saat dia di dunia senantiasa sholat, senantiasa dia bersujud kepada Allah. Maka pada saat hari ini dia menampakkan cahaya di bekas sujudnya ini. Makanya ulama menegaskan orang yang senantiasa sujud, bekas sujudnya itu tampak pada hari kiamat, yakni pada saat ini. Bukan ketika di dunia nampak, mohon maaf, ada tanda di kening, tidak seperti itu. Itu bisa dicek dalam banyak pendapat ulama tafsir, mayoritas mentafsirkannya fi yaumil qiyamah. Karena Rasulullah kan tentu orang yang paling sering sholat dibandingkan kita. Rasulullah itu keningnya nggak ada bekas sujudnya sama sekali, Pak. Kemudian dalam hadis Rasulullah menyampaikan, kalau kamu wudhu yang baik, kalau kamu wudhu basuhnya yang sempurna. Kenapa? Di akhirat itu ghurron muhajjalina. Anggota yang kita basuh saat wudhu ini nanti akan bercahaya. Tangan kita, kaki kita, semuanya. Nah ini nanti akan menjadi tanda bagi umatnya. Meskipun di antara ribuan, jutaan, miliaran manusia, oh ada tandanya, ini umatku, ini ada cahayanya, ini umatku ada cahayanya. Dan disitulah kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi dalam ayat ini menegaskan bahwa yang namanya hari kiamat itu menjadi satu hari yang sangat menakutkan. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika mendengar atau ketika membaca ayat ini, beliau itu histeris, beliau menangis, pucat pasi. Itu memang nyata dalam sejarah daripada para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang memahami betul Al-Quran, itu nyata. Ada seorang tabi'in namanya Zurarah bin Awfa. Dia itu ketika membaca Al-Quran, fa'idha nukira fin nakur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ketika menjelaskan tentang hari ditiupnya sangkakala, yakni hari dimulainya kiamat, saking takutnya Zurarah bin Awfa ini dia langsung wafat, padahal sedang jadi imam sholat. Sedang jadi imam sholat subuh, ketika membaca ayat itu, saking bergetarnya dia wafat. Nah ini makanya Imam Asy-Syafi'i juga seperti itu. Makanya kita itu memang harus mempersiapkan hari ini, yakni hari di mana kita nanti akan mempertimbangkan atau kita mempertanggungjawabkan amal kita. Kalau dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Itu Imam Shawi tafsir
sawi penjelasan tafsir Jalalain, beliau menjelaskan begini. Nanti itu pada hari kiamat orang dibagi 4 kategori, Pak. Kita masuk kategori mana ini? 1, orang yang dia tidak ada dosanya sama sekali. Para nabi, para wali-wali Allah, orang yang senantiasa terjaga, orang yang senantiasa menjauhi daripada maksiat. Atau orang yang dia punya amal baik dan punya amal buruk, tapi lebih kuat, lebih berat amal baiknya. Ini golongan yang pertama, ini akan langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang imbang. Ketika ditimbangnya amal, maka amal baik dan amal buruk itu sama. Gak ada yang lebih berat, gak ada yang lebih ringan. Maka pada saat itu ada ayat Al-Quran, fayuhasabu hisabay yasiro. Orang seperti ini oleh Allah akan dihisab dengan hisab yang ringan. Udah gak apa-apa, kamu masuk surga. Golongan yang ketiga adalah orang yang amal baiknya dengan amal buruknya lebih banyak amal buruknya. Ini mungkin kategori kita lah ini. Kalau kita ditanya dengan jujur, kira-kira amal kita itu sudah lebih banyak amal baiknya atau amal buruknya, Pak? Maka golongan yang ketiga ini dalam penjelasan para ulama, dakhala tahtal masyiatillah. Ini masuk dalam kehendak Allah. Allah terserah Allah. Ada orang yang dalam hal ini diampuni, akhirnya dia masuk surga. Ada orang yang dia dengan kesalahannya, dengan dosanya, maka dia masuk neraka. Tapi orang ini setelah masuk neraka nanti juga akan masuk surga. Kenapa? Karena dia masih punya iman, cuma amal buruknya lebih banyak daripada amal jeleknya. Dan golongan yang keempat itu adalah orang yang nggak punya iman, orang yang tidak Islam, yakni orang kafir. Golongan yang disebut yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Lah kita kira-kira masuk kategori mana? Yang punya kebaikan lebih berat daripada keburukan, atau punya kebaikan nggak punya keburukan sama sekali? Ataukah kira-kira sama? Ataukah kira-kira lebih berat daripada amal buruknya dan amal jeleknya lebih banyak amal jeleknya? Makanya kita harus mempersiapkan hari ini, yakni hari di mana orang akan mempertanggungjawabkan amal ibadahnya semuanya. Kenapa? Karena kita oleh Allah masih diberi kesempatan. Oleh sebab itu semoga kita semuanya oleh Allah diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah, diberi kelancaran dalam kita menjalankan ibadah, dan semoga kita semuanya oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.